Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Sabtu Sunyi merupakan satu hari setelah kematian Kristus. Sabtu Sunyi dikenal juga dengan istilah Sabbatum Sanctum atau hari Sabat Suci, di mana selama berabad-abad Sabtu Sunyi dipandang sebagai induk dari semua ibadah malam. Saat itu dalam gereja mula-mula Sabtu Sunyi memiliki satu kebiasaan di mana semua jemaat berkumpul di gereja sejak Jumat Agung sekitar pukul 3 sore. Mereka terus berkumpul sepanjang malam hingga siang pada keesokan harinya berada di dalam kesunyian. Menjelang senja bahkan dilaksanakan liturgi singkat, ibadah singkat dengan sejumlah pembacaan Alkitab berdasarkan leksionari setelah doa pembuka. Karena itu pada hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk melakukan refleksi Sabtu Sunyi melalui pembacaan Alkitab serta puji-pujian, sehingga Bapak Ibu yang berada di rumah, berada di posisinya masing-masing dapat mengambil tempat yang tenang, tempat yang mungkin berada di dalam keheningan, sehingga bisa lebih meresapi akan refleksi Sabtu Sunyi ini. Mari saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita memasuki refleksi Sabtu Sunyi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami rindu bersama-sama membuka hati kami untuk kami merenungkan akan arti kematian-Mu ya Tuhan. Biarlah arti kematian-Mu boleh sungguh kami rasakan sebagai bukti cinta kasih-Mu yang sangat besar. Karena Engkau telah mati untuk menebus hidup kami dari kehidupan yang sia-sia. Sungguh kami tidak layak menerima pengorbanan yang demikian besar ini. Karena itu kami mau merenungkan dengan sungguh akan arti kematian-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati bagi kami berdoa. Amin. Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Dari gungkungan malam
kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami membuka hati kami akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu juga boleh mengingatkan kami akan arti kematian-Mu ya Tuhan, yang boleh menjadi sebuah pesan yang penting di dalam kehidupan kami, yang mempengaruhi di dalam setiap arah hidup kami ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang akan menuntun kami untuk dapat lebih lagi memahami akan arti pengorbanan-Mu melalui kematian Tuhan di atas kayu salib. Saat ini kami membuka hati kami untuk kami boleh dipenuhi dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika berbicara tentang kematian, seperti itu ya, apa arti kematian bagi Anda sekalian? Mungkin di antara kita akan merefleksikan kematian itu ujung-ujungnya kita akan mendapati satu pesan, seperti itu. Bahwa ya hidup ini sia-sia. Karena toh ujung-ujungnya pada akhirnya hidup kita ini akan berakhir pada kematian.
segala sesuatu yang dicapai dalam kehidupan ini, semuanya toh juga sia-sia, karena pada akhirnya akan hilang. Pada akhirnya tidak akan kita bisa bawa di akhir kehidupan kita saat kita mengalami kematian. Orang yang ya kita lihat pencapaiannya sangat besar di dalam kehidupan ini ya, orang yang kita bilang berhasil dalam kehidupan. Seberhasil apapun dalam mereka mencapai prestasi, mencapai kekayaan, ketenaran, ujung-ujungnya toh semua yang mereka capai ya itu nantinya akan menguap begitu saja. Sehingga akhirnya ketika kita berbicara tentang kematian, ujung-ujungnya kita akan mendapatkan satu kesimpulan. Ya, hidup ini sia-sia. Toh pada akhirnya semuanya akan lenyap. Toh pada akhirnya kita akan mengalami kematian. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berbeda ceritanya ketika kita merenungkan tentang satu kematian, yaitu kematian Yesus. Kematian Yesus justru menjadi sebuah kematian yang mengubahkan pesan tersebut. Pesan yang menyatakan bahwa kehidupan manusia ini sia-sia. Justru melalui kematian Yesus, ini menjadi sebuah hal yang membuktikan bahwa kehidupan kita, kehidupan saya dan juga Bapak Ibu sekalian, sungguh berharga. Buktinya apa? Sehingga Yesus rela mati bagi kita semua. Kematian Yesus justru mengubahkan, bahkan menyangkal sia. Satu kematian yang mengubahkan, bahwa hidup manusia yang sia-sia itu diubahkan menjadi sebuah hidup yang sangat berharga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, merenungkan tentang arti kematian Yesus ini menjadi sebuah hal yang sangat penting. Karena ini akan menjadi satu hal yang menentukan cara pandang kita melihat kehidupan kita sendiri. Bapak Ibu, kalau kita mencermati bacaan Alkitab kita tadi ya, di dalam Matius 27, ayat 57 hingga 66 tadi, ada dua macam golongan orang yang meresponi kematian Yesus dengan cara yang sangat berbeda. Yang pertama adalah orang-orang yang menerima Yesus, bahkan dalam kematiannya sekalipun. Ketika Yesus mati, orang-orang ini tetap menunjukkan kasih dan hormat kepada Yesus. Injil Matius mencatat mereka adalah murid-murid perempuan yang tetap setia meski harus menempuh bahaya di sekitar salib Yesus. Waktu itu para pengikut Yesus tetap dikejar-kejar gitu ya, Bapak Ibu, sekalipun Yesus sudah mati. Karena orang-orang tua-tua pemuka agama Yahudi waktu itu sangat ingin memberantas gitu ya, istilahnya aliran pengikut Yesus. Jadi tidak hanya mereka puas ketika Yesus sudah mati, para pengikutnya pun harus dilenyapkan. Sehingga ketika murid-murid perempuan ini ketika melihat Yesus mati dan mereka tetap berada di sekitar salib Yesus, itu adalah hal yang sangat beresiko besar. Mereka bahkan terus setia mengiring Yesus hingga Yesus dikuburkan. Nah, selain murid-murid perempuan ini, kita juga membaca tadi ya di dalam bagian bacaan kita ada seorang yang bernama Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea dicatatkan sebagai seorang yang memberikan penghormatan yang layak kepada Yesus ketika Yesus telah mati. Itu adalah golongan orang-orang yang pertama yang ada di dalam bacaan Alkitab kita tadi. Yang kedua adalah orang-orang yang tetap memilih untuk menolak Yesus. Kematian Yesus bahkan tidak cukup memuaskan kebencian ataupun ketakutan mereka. Kematian tidak lepas menghapus kenyataan bahwa Yesus masih terus berada di dalam ingatan mereka. Mereka seolah-olah dihantui oleh mimpi buruk yang tidak berujung. Bahkan meski Yesus telah mati sesuai keinginan mereka, kita pun mereka tetap tidak puas. Nah, kita tentu tahu siapa orang-orang yang masuk golongan ini. Di dalam Injil Matius tadi mencatat mereka adalah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada masa itu hukum Romawi memang tidak mengatur pemakaman bagi penjahat yang mati di atas kayu salib. Umumnya mereka akan dibiarkan membusuk di atas salib sampai berhari-hari atau hanya dilemparkan begitu saja, sehingga menjadi makanan anjing dan hewan liar lainnya. Jadi kita lihat bahwa hukuman salib ini menjadi suatu hukuman yang memang dipergunakan untuk mempermalukan gitu ya orang yang disalib tersebut. Tidak hanya saat mereka hidup, bahkan sesudah mereka mati pun mereka tetap dipermalukan dengan cara mayatnya tidak diberikan penghormatan atau penguburan yang layak seperti itu. Akan tetapi hukum Yahudi sedikit lebih baik gitu ya, sedikit lebih better. Hukum Yahudi melarang seorang tetap berada di salib sampai matahari terbenam. Itulah alasan mengapa mayat Yesus diturunkan. Apalagi waktu itu menjelang hari Sabat. Akan tetapi meskipun demikian, masalah penguburan Yesus ya tidak diatur gitu ya, tidak ada yang bisa memberikan penguburan yang layak bagi Yesus di antara keluarga Yesus. Karena keluarga Yesus waktu itu tidak memiliki kuburan yang ada di Yerusalem. Karena kebanyakan keluarga Yesus berasal dari Galilea dan sebagian besar murid Yesus juga dari Galilea. Maka akhirnya Yusuf, seorang kaya dari Arimatea lah yang bertindak. Dia menjumpai Pilatus dan memohon agar mayat Yesus diberikan kepadanya. Kemudian Yusuf mengapaninya, membaringkannya dalam kubur batu miliknya yang belum pernah ditempati. Bapak Ibu, siapa sih Yusuf ini yang akhirnya sampai Alkitab dia mencatatkan dia ini memberikan kubur miliknya bagi Yesus? Yusuf dikenal berasal dari Arimatea, yaitu sebuah kota Yahudi yang berada tidak jauh dari Yerusalem, sekitar 8-12 kilo seperti itu ya, kalau menurut catatan. Dan dikatakan di bagian bacaan Alkitab yang lain, di dalam bacaan Lukas 23:50 mencatat bahwa Yusuf ini adalah seorang anggota majelis besar. Seorang yang baik dan benar seperti itu. Kalau Alkitab mencatat dia seorang yang baik dan benar, tentu memang benar-benar baik ya dan benar gitu ya. Nah, dia ini bahkan anggota Sanhedrin, jadi anggota tua-tua waktu itu. Akan tetapi dia tidak setuju pada hukuman mati yang diputuskan bagi Yesus. Lukas dan Markus menambahkan keterangan tentang Yusuf sebagai seorang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Berarti sebenarnya dia ini juga seorang yang percaya dan mengikut Yesus. Bahkan Injil Matius dan Yohanes juga menyebutnya sebagai murid Yesus. Nah, pengikut Yesus. Yusuf sebagai seorang penanti kerajaan Allah sekaligus murid Yesus. Jadi pada waktu menguburkan jenazah Yesus, Yusuf dari Arimatea memang mungkin belum menjadi murid Yesus. Dia menjadi murid Yesus sesudah kebangkitan Yesus. Injil Matius ditulis kemudian bagi komunitas gereja yang mengenal Yusuf yang adalah murid Yesus. Akan tetapi berbeda halnya dengan golongan yang lain, Bapak Ibu. Kematian Yesus yang tidak memberikan ketenangan bagi mereka ini, bagi para pembencinya, ini membuat mereka melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang justru semakin parah. Dalam banyak hal, Yesus dipandang telah banyak melakukan kerugian bagi para tua-tua ini. Sehingga akibatnya para imam kepala dan orang-orang Farisi itu diceritakan gitu ya, pergi kepada Pilatus untuk mengajukan permintaan penjagaan ekstra di makam Yesus. Yesus disalibkan pada hari Jumat, Sabtu merupakan hari Sabat orang Yahudi. Kalau menurut perhitungan kalender Yahudi, hari baru itu baru dimulai setelah pukul 6 malam, Bapak Ibu ya. Jadi hitungannya beda. Kalau kita kan mulainya setelah lewat jam 12 malam gitu ya, itu sudah hari yang baru. Kalau orang Yahudi itu menghitung hari yang baru itu adalah lewat dari jam 6 malam. Karena itu hari Sabat dimulai pada hari Jumat pukul 6. Nah, itu sudah Sabat, hari Sabtunya. Dan jam-jam terakhir pada hari Jumat itu merupakan waktu persiapan, yaitu antara jam 3 hingga jam 6 malam.
Dalam bacaan kita tadi, Matius 27 ayat 62 mencatat bahwa orang Farisi dan imam-imam kepala mengajukan permintaan mendatangi Pilatus sesudah hari persiapan, seperti itu. Di mana waktu itu sudah terhitung hari Sabat, ya hari Sabtu seperti kita saat ini. Kita ingat bagaimana sebelumnya mereka sering gitu ya bermusuhan gitu ya, dengan Yesus, bahkan menyerang Yesus saat Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Nah, di sini kita lihat bahwa justru perbuatan mereka yang melaporkan tentang Yesus pada Pilatus di hari Sabat, itu berarti juga telah melanggar hukum Sabat mereka sendiri, demi memuaskan ambisi mereka untuk memastikan bahwa setiap pergerakan gitu ya, langkah-langkah Yesus bahkan pengikut-pengikutnya itu bisa dilenyapkan. Hal ini untuk mengatasi rasa takut mereka yang timbul dari pikiran-pikiran jahat mereka. Bahkan yang satu hal yang menarik gitu ya Bapak Ibu, perkataan Yesus bahwa Yesus itu pasti akan bangkit, itu justru dapat diingat dengan baik oleh para tua-tua ini, yang mempengaruhi mereka sedemikian rupa untuk bahkan setelah Yesus mati, mereka tetap nggak tenang, harus jaga-jaga ini. Jangan sampai apa yang sudah dinubuatkan gitu ya, perkataan Yesus itu menjadi satu hal yang terjadi sehingga membangkitkan kembali pergerakan tentang aliran mengikut Yesus. Nah, ironisnya justru sebaliknya kepada murid-murid Yesus sendiri. Justru murid-murid Yesus tidak mengingat hal ini. Buktinya apa? Buktinya mereka menjadi orang-orang yang bersembunyi di kamar ketakutan dan mengunci pintu rapat-rapat. Ironis ya Bapak Ibu gitu ya. Respon dari kematian Yesus yang diresponi oleh dua golongan yang berbeda seperti itu. Kita tahu bahkan kondisi murid-murid Yesus sebagai orang-orang yang harusnya gitu ya, kalau kita tempatkan murid-murid Yesus ini masuknya harusnya kan di golongan yang pertama. Tapi sebaliknya mereka akhirnya menjadi satu golongan sendiri lagi. Mungkin kita bisa sebut golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang seharusnya berpihak pada Yesus, tetapi setelah mengalami kematian Yesus, respon mereka apa? Mereka justru menjadi murid-murid yang tercerai-berai, sibuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Injil Yohanes 20 ayat 19 bahkan mencatat bagaimana murid-murid Yesus berkumpul di sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci rapat, karena mereka takut kalau ada pemimpin Yahudi yang mencari dan mendatangi mereka. Karena itu dalam keadaan seperti ini tentu saja tidak mungkin gitu ya kalau rencana orang tua-tua Yahudi untuk mengalihkan gitu ya kematian Yesus, bahwa Yesus nantinya yang bangkit dan mayat Yesus hilang itu dialihkan kepada murid-murid seperti itu. Kebohongan bahwa murid-muridlah yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Hal ini menjadi satu hal yang tidak mungkin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sungguh menyedihkan sekali gitu ya, ketika di dalam merenungkan tentang kematian Yesus ini ada respon-respon yang tidak sesuai, yang seperti yang seharusnya diharapkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seandainya kita nih yang berada di dalam peristiwa tersebut, dalam bacaan Alkitab Matius tadi, kira-kira Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian akan masuk di golongan orang yang mana? Seandainya kita mengibaratkan kematian Yesus itu akan kita ibaratkan bagaikan suatu kondisi gitu ya, suatu kondisi, suatu pergumulan yang berat, permasalahan yang berat yang membuat hidup kita ini seolah-olah tanpa pengharapan. Berbicara tentang menghadapi kematian, kematian itu kan kita menghadapi suatu situasi yang sangat kritis gitu ya di dalam kehidupan kita, bahkan itu puncak penderitaan seperti itu dalam kehidupan manusia. Ketika kita diperhadapkan dengan satu kondisi yang demikian, apa yang menjadi respon kita? Apakah kita akan menjadi orang-orang yang tetap setia mempertahankan iman kita, mengikuti Yesus seperti orang-orang golongan pertama tadi? Bahkan hingga pada akhirnya kita pun akan menyatakan kemuliaan tentang Dia, menyaksikan tentang Dia.
Atau kita masuk di dalam golongan orang yang kedua, ketika menghadapi pergumulan, penderitaan, suatu krisis di dalam kehidupan, puncak kehidupan kita akan menjadi orang yang justru menutupi gitu ya penderitaan itu dengan penderitaan yang lain gitu. Atau kita juga bisa bersikap seperti murid-murid gitu ya, yang seharusnya kita menjadi orang yang meresponi suatu krisis itu dengan suatu keteguhan iman, tetapi sebaliknya kita justru menjadi orang-orang yang bersembunyi ketakutan gitu di dalam menghadapi penderitaan. Kita menjadi orang-orang yang tidak mau untuk menyatakan iman kita di tengah-tengah krisis tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kematian Yesus bisa memiliki respon yang berbeda-beda bagi golongan orang-orang tersebut. Bisa saja kematian itu atau krisis dalam kehidupan itu menjadi satu hal yang akhirnya memupuskan harapan dari orang-orang tersebut, bahkan pada orang-orang yang ada di golongan pertama tadi. Bisa saja para murid perempuan ataupun Yusuf dari Arimatea tadi, ketika Yesus sudah mati, ya mereka berpikir ya sudah, gitu kan, pupuslah harapan mereka akan sang guru, sang Tuhan yang berkuasa, yang akan memberikan keselamatan bagi mereka. Bisa saja mereka bersikap ya sudah, toh ya sudah mati, buktinya ya ternyata ya Tuhan ini tidak ada bedanya dengan manusia yang biasa, gitu kan. Akan tetapi sebaliknya, mereka bisa saja ketika mereka memilih lari dan berdiam di dalam ketakutan, justru mereka memilih untuk melakukan suatu tindakan atau aksi yang nyata dari iman mereka. Bapak Ibu, demikian juga setiap kita. Kenapa sih kok murid-murid perempuan dan juga Yusuf Arimatea itu akhirnya bisa melakukan suatu tindakan aksi yang nyata? Saya percaya itu semua karena mereka telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Perjumpaan pribadi, gitu ya, dalam tanda kutip, membuat mereka mengalami dan memahami siapa Yesus yang sesungguhnya, yaitu Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, demikian juga bagi kita semua saat ini, para murid Tuhan, para pengikut Tuhan, ketika kita merefleksikan tentang kematian Yesus di hari Sabtu Sunyi ini, maka kita percaya, kita merenungkannya dengan sebuah penghayatan bahwa kematian justru bukanlah akhir segalanya. Justru kematian Yesus menjadi sebuah momen yang mengubahkan kehidupan Bapak Ibu dan juga saya. Untuk melihat dan memandang bahwa hidup kita ini ternyata hidup yang sungguh berharga. Ketika kita memahami makna kematian Kristus dengan benar, maka kita pun juga akan melihat bahwa hidup kita ini seharusnya menjadi satu kehidupan yang tidak lagi sia-sia. Suatu kehidupan yang tidak lagi bahkan mengejar hal yang sia-sia, yang pada akhirnya atau ujung-ujungnya akan lenyap. Justru hidup kita ini ketika kita memandang hidup ini sebagai hidup yang berharga karena telah ditebus oleh darah yang mahal, maka kita pun dapat mempergunakan atau mengutamakan kehidupan ini untuk melakukan sebuah aksi nyata untuk membalas cinta kasih Tuhan. Menjadi sebuah aksi nyata untuk tidak lagi mengejar hal yang sia-sia, tapi justru sebaliknya mengejar memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, biarlah ini menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita di dalam rangka momen Sabtu Sunyi ini. Kematian Yesus, kematian yang justru mengubahkan kehidupan kita. Kehidupan yang sia-sia menjadi kehidupan yang berharga. Karena itu jangan lagi hidup kita digunakan untuk mengejar hal yang sia-sia, tapi sebaliknya gunakanlah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ketika kami boleh merenungkan
akan firman-Mu, yang boleh mengingatkan kami akan arti kematian-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami sungguh boleh menghayati itu menjadi satu momen kematian yang justru menghidupkan. Kematian yang justru mengubahkan kehidupan kami. Kehidupan kami yang seharusnya binasa, kehidupan kami yang seharusnya sia-sia, diubahkan menjadi satu hidup yang diselamatkan, hidup yang berharga. Karena itu Tuhan, biarlah kami memandang kehidupan kami, sekalipun di tengah-tengah masa krisis kami. Saat ini bahkan ketika kami berjuang di dalam hidup kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Biarlah kami pun boleh melihat dan menghayati hidup ini sebagai hidup yang tidak berakhir dengan kesia-siaan, tetapi hidup yang kami melihat bahwa di akhir kehidupan kami, ujung-ujungnya adalah sebuah pengharapan di dalam Engkau. Karena itu biarlah kami mempersembahkan hidup kami, juga kami tidak hidup dengan asal-asalan, dengan mengejar hal yang fana, mengejar hal yang juga sia-sia, yang pada akhirnya nanti akan lenyap di akhir kehidupan kami. Tapi biarlah kami juga boleh mengejar satu kehidupan yang sungguh berharga, di mana kami dapat mempersembahkan hidup kami untuk membalas cinta kasih-Mu, untuk melayani Engkau, bahkan untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Itulah arti kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan melanjutkan refleksi kami bersama-sama, persekutuan kami, biarlah Tuhan yang juga menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Refleksi Sabtu Sunyi kita telah usai pada pagi hari ini. Kita dapat melanjutkan dengan kita bisa share bersama-sama, kita bisa saling berbagi tentang, mungkin kita bisa berbagi tentang apa sih arti kematian, atau mungkin ada sebuah sharing tentang peristiwa-peristiwa yang mengingatkan kita akan arti kematian yang sesungguhnya. Atau mungkin Bapak Ibu juga bisa share bagaimana pengalaman Bapak Ibu, khususnya di tengah-tengah pandemi ini, pertama kalinya ya, kita kemarin melangsungkan perjamuan kudus secara online, bahkan kita melangsungkan Jumat Agung, ibadah dalam rangka Paskah, dan nantinya juga kita merayakan Paskah dalam rangka online. Mungkin ada pengalaman-pengalaman, sebuah sharing yang bisa dibagikan bagi kita semua. Mari, saya mau buka ruang kesaksian, sharing buat kita semua. Silakan, Bapak Ibu. Adakah yang mau sharing? Saya Dian. Ya, silakan, Dian. Kalau saya mau sharing tentang perjamuan kudus yang kemarin, saya bisa bersama keluarga, suami dan anak ikut perjamuan kudus. Tetapi rasanya ada sesuatu yang kurang. Entah itu kalau diomong kebiasaan ya bisa, atau diomong kurang kusuk ya mungkin juga. Saya rindu gitu loh, yang perjamuan kudus yang seperti biasanya. Tapi ya puji Tuhan, saya bisa mengikutinya. Ya itulah kerinduan kadang kalau kita sudah lama di rumah, tidak ke gereja, itulah kerinduannya. Ikut perjamuan kudus yang benar-benar yang bisa di gereja, katanya gitu. Ya, terima kasih, itu aja yang saya bisa sharingkan. Amin, semoga kerinduan kita semua ya itu ya, bisa segera terjawab dengan berlalunya pandemi ini, amin. Ya, Bapak Ibu ada lagi yang mungkin juga mau share? Saya Dian. Ya, silakan Kokur. Saya mungkin sharing peristiwa 1 tahun yang lalu ya, tentang Paskah, karena Jumat Agung dan Paskah tahun lalu itu kan awal-awal pandemi. Di mana saya itu posisi di Bandung ya. Saya ingat betul bagaimana sebelum pandemi itu saya diberitahu dosen itu anak-anak yang masuk seminari itu katanya seperti benih yang ditanam katanya. Saya membayangkan iya ya, saya ini seperti benih
Saya ini masuk di dalam tanah yang gelap sekali di tengah-tengah kondisi seperti itu. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi dengan hari depan saya gitu. Karena rasanya segala sesuatu itu gelap. Seperti benih itu kalau ditanam di tanah, dia masuk biji itu memang gelap semua dan hitam, tidak kelihatan apa-apa gitu ya. Nah, ketika Jumat Agung, apalagi COVID itu kan membuat kita itu tambah gelap. Apa yang akan terjadi dengan hari depan itu? Tambah gelap, peteng-teng. Kegelapan yang paling gelap itu saya rasakan itu. Tetapi saya betul-betul dalam keputusasaan, dalam kondisi yang begitu sulit, begitu gelapnya. Kalau Bapak Ibu pernah bayangkan kegelapan yang paling gelap itu di tengah hutan gitu. Saya pernah itu masuk hutan, nggak nyalain lampu, gelap-gelap, nggak ada lampu. Kalau di kota kan masih ada lampu gitu ya. Tapi di tengah hutan, sepi dan gelap, itu kegelapan yang paling gelap. Nah, itu seperti benih biji itu ditanam di dalam tanah gitu. Nah, saya ngerasa seperti itu waktu itu. Nah, tetapi ketika Jumat Agung di dalam kondisi seperti itu, Jumat Agung Paskah itu, Tuhan itu bicara ya tadi yang seperti Dian sampaikan gitu dalam firman Tuhan. Aku itu sudah mati loh buat kamu. Kamu itu berharga. Aku sudah mengorbankan nyawaku untuk dirimu. Kenapa kok kamu masih berpikir seperti itu gitu loh? Kematianku menghidupkanmu. Kamu berharga. Jangan terus berpikir seperti itu gitu loh. Wah, saya kayak orang itu dipukul bangun gitu. Bangun saya langsung. Iya ya. Kenapa kok saya harus berpikir seperti itu gitu loh? Kenapa kok saya berpikir hidup itu sudah ya sudah gelap itu ya gelap gitu. Nggak tahu apa yang ada di atas itu. Ya benih itu kan nggak tahu apa yang ada di atas selama dia masih berada di dalam tanah kan. Nah, Paskah, Jumat Agung dan Paskah itu sebuah momentum bagi saya untuk melihat, iya ya, ada terang itu. Jadi ibarat benih itu dia bertumbuh ternyata, bertumbuh. Bertumbuhnya bukan ke bawah kan, akarnya ke bawah tapi dia tumbuh ke atas. Jadi mulai bisa lihat titik-titik terang itu. Dan itu memberi pengharapan. Kristus mati memberi pengharapan kepada kita. Pada saya, pada saat itu saya betul-betul kayak orang itu bangun gitu. Jangan mati, bangun. Hidup, aku sudah mati dan bangkit buat kamu, katanya Yesus gitu. Wah, itu membuat sebuah hati saya kayak orang berkobar kembali melihat, wah ini ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan begitu. Nah, seperti itu saya langsung semangat, saya kerjain tugas cepat-cepat harus selesai, saya harus kembali ke Surabaya. Karena apa? Waktu itu Surabaya mau PSBB, Bandung sudah PSBB. Saya kerjakan semua, saya kumpul segera, akhir April itu saya balik ke Surabaya dan benar ada pengharapan. Nah, itu yang membuat saya memberi sebuah semangat kembali. Pandemi membuka mata saya bahwa Tuhan bekerja, justru memberi saya kekuatan untuk maju kembali di tengah masa pandemi ini, sesuatu yang menggelorakan saya untuk kembali semangat, walaupun kita tidak tahu apa yang ada di depan, apa yang akan terjadi. Tetapi yang saya tahu, ada titik terang bahwa Yesus sudah mati buat saya, itu artinya ada pengharapan. Apapun yang terjadi, membuat saya jadi semangat gitu ya. Kematiannya menghidupkan saya, karena saya tadinya sudah mati gitu. Sudah kayak orang letoy, sudah nggak tahu mau apa. Ya. Kalau bisa tidur nggak bangun lagi, itu pikiran saya itu seperti itu. Yaitu kira-kira memberikan sebuah kekuatan begitu. Nah, kalau Jumat Agung kemarin yang saya senang itu ya bisa apa
nemeni orang tua yang nggak bisa ikut perjamuan kudus, akhirnya bisa perjamuan kudus begitu. Yaitu sebuah sukacita begitu ya. Rasanya udah nggak bisa apa-ngapain ya, yang saya bisa lakukan ada orang nggak bisa ya saya datangi, saya ternyata internetnya nggak bisa di situ, baru tahu gitu. Baru akhirnya ke tempatnya Bu Lina begitu, bisa ikut perjamuan kudus, ya udah sukacita gitu ya. Ya itu mungkin yang bisa saya saksikan. Terima kasih. Ya, Kasih saya Kuku. nyambung. Saya Oh ya, nyambung juga. silakan. Ya, terima kasih Pak Kur atas semangat melayaninya. Sehingga saya berpikir nanti kalau pada saat hari Minggu itu, kalau online, saya itu melihat jemaat sektor 2 ini masih banyak yang belum bisa mungkin ya. Jadi saya kemarin lihat satu persatu, waduh ada yang kurang. Jadi ini suatu tanggung jawab kita bersama untuk memperhatikan teman-teman kita yang tidak bisa mengakses lewat online kayak kemarin. Jadi itu suatu pergumulan ya. Karena memang kondisi internet mungkin atau apa gitu. Saya bersyukur sekali Pak Kur semangat sekali sehingga membawa Bu Kayubi ke rumah untuk bisa ibadah. Itu adalah anugerah yang besar buat Bu Kayubi boleh ikut perjamuan kudus. Kemarin memang bagi tugas ya Bu Rizka ke Pinlusi karena dia punya HP juga. Mungkin kami ya kurang personil juga ya, kepingin lihat yang lain gitu loh. Nah ini ada waktu untuk besok kalau online ada hari ini untuk kita mau telepon siapa saja yang tidak bisa. Terima kasih atas semangatnya Pak Kur menjadikan kita untuk lebih semangat memperhatikan. Makasih Kukur dan juga ibu-ibu yang dari sektor 2 ya, Bu Lina juga kayaknya yang juga melakukan aksi nyata gitu ya untuk melakukan tindakan kasih buat kita semua. Terima kasih juga untuk sharingnya. Ya mungkin satu lagi, adakah yang masih mau sharing pada pagi hari ini? Baik, kalau misalnya tidak ada, kita akan lanjutkan di dalam doa syafaat kita. Saya persilahkan, Cilian. Ya, kita akan berdoa buat gereja, terutama besok pagi, di mana ada kebaktian subuh. Biarlah boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, terutama untuk juga fasilitas yang ada, supaya Tuhan berkati. Juga bagi orang-orang yang melayani. Nah, saya minta tolong kepada Bu Lina ya. Terus yang kedua, kita akan berdoa untuk bagi yang sakit, yang saya tahu yaitu Pak Hadi maupun yang lainnya, serta keluarga yang lagi berduka, bahkan nanti ada kebaktian tutup peti untuk Bu Eli, dan juga yang sedang berduka lagi, keluarga dari Bu Yeni Simpson, serta Bu Afung. Saya minta tolong Pak Sam sekalian ditutup ya Pak ya. Adakah doa-doa lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Ada? Kalau enggak ada, silahkan dimulai dari Bu Lina. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan-Mu, atas semua yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh layak untuk menjadi murid-murid-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk besok perayaan Paskah, biarlah kami boleh sehati untuk mengikuti ibadah Paskah ya Tuhan, biarlah
kami boleh benar-benar menghayati arti dari kebangkitan Tuhan, boleh benar-benar bersama untuk mengerti semuanya ini. Tuhan, kami mohon biarlah internet ataupun jaringan-jaringan yang lain semuanya bisa berjalan dengan lancar. Biarlah kami boleh melakukan yang terbaik, yaitu memperhatikan orang-orang yang tidak bisa selama ini mengikuti ibadah, sehingga Tuhan boleh pakai kami semua untuk memberikan perhatian buat orang-orang yang khususnya tidak punya HP, tidak punya yang susah internet ataupun apapun, biarlah kami boleh melakukan. Tuhan tolong beri kekuatan kami semua. Berkati juga yang akan membawakan firman, berkati yang bertugas, berkati semuanya sehingga ibadah besok boleh berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus, penolong kami yang hidup, kami berdoa. Bapa, kami juga ingin mendukung dalam doa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami mengingat untuk Bapak Suherdi, Bapak Hidayat Lim, Ibu Sihwati, Bapak Yohanes Rombe, Bapak Singgih, Ibu Mega Narwastu, Bapak Gabriel, Bapak Beni Sesau, Bapak Ketut, Ibu Herlina, Ibu Maria Hananta, Bapak Eka Sutandia, Bapak Tanto, untuk Ibu Erni, yaitu mama dari Ibu Nani, untuk Pak Hadi Leksono yang baru saja diring, untuk Ibu Molina Napitupulu. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang belum kami sebut nama-nama mereka yang dalam keadaan sakit. Kami ingin berdoa juga untuk Ibu Yuli yang nanti akan menghadapi endoskopi dan kolonoskopi, menjalani endoskopi dan kolonoskopi. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID. Kami berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain ya Bapak yang sedang berjuang karena mereka terdampak ketika pandemi ini, mereka kehilangan pekerjaan, mereka mengalami kesulitan, persoalan-persoalan. Kami mohon supaya Tuhan menolong memberikan jalan keluar. Kami juga ingin berdoa ya Bapak untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan duka. Kami ingin berdoa untuk keluarga Bapak Chong Ji-kun, yaitu adik dari Ibu Teng Fong atau adik ipar dari Bapak Lukas yang dipanggil Tuhan pada hari Selasa dan telah dikremasi pada hari Jumat kemarin. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga dari Ibu Siti Suprapti Sukoco, yaitu ibunda dari Ibu Yeni Simpson. Kami ingin berdoa juga untuk keluarga dari almarhumah Ibu Eli, yaitu mama dari Ibu Regina. Dan jika ada saudara-saudara lain yang dalam keadaan duka, Tuhan, kiranya Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan untuk mereka. Kami ingin menyerahkan untuk ibadah penghiburan dengan tutup peti yang akan dilakukan sebentar lagi pukul 11 bagi Ibu Eli Kartasik. Kami ingin menyerahkan supaya keluarga ini diberi kekuatan dan Tuhan memimpin sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Ya Bapa, kami percaya Engkau bersama dengan kami. Di Sabtu Sunyi ini kami diingatkan bahwa seharusnya kami mengambil waktu untuk berefleksi dan kami sungguh-sungguh merasakan betapa Engkau ada di tengah-tengah kami sekalipun kegelapan begitu mencekam. Dan kegelapan ini bukanlah suatu akhir yang membawa kami kepada keputusasaan, namun justru melalui refleksi yang kami lakukan pada Sabtu Sunyi ini, kami disiapkan ketika Engkau memberikan kebangkitan atau kehidupan yang baru, maka kami sungguh-sungguh bisa melihat itu bukan sebagai bayangan sia-sia,
ataupun sebuah khayalan, tetapi sebuah kenyataan bahwa Kristus sungguh bangkit. Karena itu Bapa, kami ingin berdoa untuk ibadah yang dilakukan di seluruh muka bumi ini. Kami berdoa untuk keamanannya, kami berdoa untuk persiapan secara teknis, kelengkapan yang dibutuhkan, infrastruktur, sehingga semua boleh berjalan dengan baik, dan ibadah ini tetap bisa diikuti di seluruh muka bumi. Kami berdoa Tuhan untuk kemungkinan ancaman keamanan, kami tetap percaya Engkau bersama dengan kami Tuhan. Bahkan jika itu pun terjadi, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan iman itu diambil dari kami. Kami juga ingin mengingat Tuhan untuk anggota jemaat kami, saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih mengalami kesulitan di dalam sarana atau prasarana untuk mereka mengikuti ibadah secara daring. Kemarin mungkin pada waktu Jumat Agung juga cukup banyak orang yang tidak bisa mengikuti perjamuan kudus, karena perjamuan kudus begitu terbatas waktunya dan ternyata mereka tidak bisa mengikutinya. Kami mohon supaya Tuhan tetap menolong Tuhan, mereka tetap diberikan kekuatan. Kami berdoa supaya ibadah secara onsite bisa segera dilakukan, tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan. Demikian pula untuk besok pagi Tuhan, supaya semua anggota jemaat kami juga boleh mengikuti ibadah secara daring. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk Ibu Dian dan rekan-rekan yang sudah mempersiapkannya. Dan biarlah kami boleh melanjutkan refleksi kami dengan baik. Karena itu Bapa, kami mau mempersiapkan diri untuk menyambut hari esok. Kami boleh memperingati Paskah, sehingga bersama dengan keluarga kami boleh mempersembahkan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami dengan sukacita, dengan kekuatan dari Allah, agar damai sejahtera, kasih karunia dan persekutuan dari Allah, Putra dan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.